Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 9 yaitu resiko kredit. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Raja Fitur Ramadan dengan NIM akhirannya 204, yaitu Chandra Adi Pratama dengan NIM 227, Alvito Dian Putra dengan NIM 233, dan yang terakhir Yosafat Karisma Mahatma Gani dengan NIM 222. Kita langsung saja ke materinya. Caranya ini gimana sih caranya slideshow? Kita nggak slideshow ya, bawah kanan, bawah kanan. Bawah kanan. Ini ya? Itu, nah, iya berarti ulang lagi. Oh, sama. Nah, terus? Jadi ini Dikat aja ntar. pertamanya yaitu pengertian risiko kredit dan unsur-unsur dalam pemberian kredit. Nah, risiko kredit sendiri menurut Ghazali adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha dalam memenuhi kewajibannya. Nah, ada unsur-unsur di dalam kredit itu sendiri itu ada 7. Yaitu kepercayaan, waktu, risiko, kesepakatan, debitur, kreditur, dan balas jasa. Nah, ini juga ada jenis-jenis kredit berdasarkan ininya kegunaan dan fungsinya. Jadi di sini ada kegunaan, yaitu bisa dari buat investasi, juga modal kerja, ada juga tujuan untuk kredit sendiri adalah konsumtif, produktif, atau juga untuk perdagangan. Nah, ini sendiri juga ada jangka waktu dari kredit itu sendiri, ada pendek, menengah, dan panjang. Di sini juga terlihat ada jaminan. Nah, ini tuh kredit ada yang biasanya dengan jaminan atau tanpa jaminan. Tujuan dari kredit itu sendiri adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah. Terus untuk meningkatkan daya guna uang, habis itu meningkatkan pemerataan pendapatan. Fungsi dari kredit adalah memperbanyak persebaran keluar masuk uang, mengembangkan efisiensi uang, peningkatan keseimbangan penghasilan, mengatur kestabilan ekonomi, alat peningkatan hubungan internasional, menaikkan semangat berbisnis, peningkatan efisiensi barang. Sekarang bagian ketiga yaitu prinsip pemberian kredit dan kualitas. Prinsip pemberian kredit adalah, ini di sini ada beberapa standar dalam penilaian yang harus dilakukan kreditur dalam menentukan apakah seorang debitur pantas untuk diberikan pinjaman. Penilaian itu dapat dilakukan dengan metode 5P dan 7P. Nah, analisis 5C itu sendiri adalah karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Kalau di 7P itu adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Di sini tuh ada kualitas kredit. Kualitas kredit itu ada 5. Nah, ini diurutin dari yang paling bagus sama yang paling jelek. Itu lancar, terus dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, terus paling parah macet. Di sini ada teknik penyelesaian kredit macet. Kredit macet itu merupakan kondisi ketika setelah berlalu 18 sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan. Debitur tidak ada upaya pelunasan, bahkan debitur juga tidak memiliki jaminan apapun. Nah, teknik penyelesaiannya tuh ada rescheduling, reconditioning, restructuring, combination, dan likuidasi jaminan. Ini adalah teknik pengukuran risiko kredit. Ini ada penilaian kuantitatif. Perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang atau obligasi atau jangka pendek, commercial paper biasanya akan di-rating oleh perusahaan pre-rating di Indonesia atau PEVindo. USA itu adalah Standard & Poor's. Rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Melalui rating tersebut, maka calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai risiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut. Risikonya investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Nah, di sini juga ada tabel klasifikasi ratingnya sendiri, yaitu rating AAA, yang bisa dibilang paling bagus. Instrumen hutang dengan risiko yang sangat rendah. Terus habis itu tingkat pengembaliannya sangat baik. Nah, ini juga ada yang AA, yaitu ya satu level di bawahnya, tapi ya resikonya ada tapi nggak terlalu besar. Kalau misalnya yang AA AAA itu tadi tidak akan berpengaruh secara signifikan. Nah, ini makin lama akan makin makin menurun nih. Kalau sampai ke D ini udah mendingan jangan ya guys. Oke, next ada
model analisis kuantitatif. 1, Chandra. Chan? Gua next slide. Oh, gue next slide. Oke. Model analisis kuantitatif, ada RAROC, model scoring kredit, mortality rate, term structure. Term structure, teori opsi, dan kredit metrik. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Chandra. Maaf guys. Nah, yang berikutnya adalah model scoring kredit. Yang pertama adalah model diskriminan. Analisis ini untuk melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar. Berikutnya adalah model probabilitas linear, yaitu adalah analisis ini menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar risiko gagal bayar suatu perusahaan. Dan ada juga model probabilitas logik. Next. Berikutnya adalah model diskriminan. Untuk melakukan analisis diskriminan, maka diperlukan informasi keuangan seperti risiko likuiditas, probabilitas yang digunakan untuk memprediksi perusahaan masuk kategori gagal bayar atau tidak. Yang kedua adalah tahap pertama analisis adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen sebagai variabel gagal bayar atau tidak, dan menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen. Next. Ini adalah contoh analisis diskriminan. Z sama dengan 1,2 X 1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,1 X5. X1 sama dengan rasio modal kerja atau total aset. X2 adalah rasio laba ditahan atau total aset. X3 adalah rasio EBIT atau total aset. X4 adalah rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham, dan yang terakhir adalah X5, yaitu adalah rasio penjualan total aset. Next. Setelah fungsi diskriminan diestimasi, maka tahap berikutnya adalah menggunakan fungsi untuk memprediksi kegagalan bayar. Model tadi digunakan untuk perusahaan publik, sedangkan untuk perusahaan non-publik dibuat model baru sebagai berikut. Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5. X4 sama dengan rasio nilai buku saham preferen ditambah biasa atau nilai buku total hutang. Next. Cut off atau batas untuk pengambilan kesimpulan. Seperti tabel di bawah ini. Pada batas tidak bangkrut, model pasar itu adalah lebih besar dari 2,99. Untuk model nilai bukunya lebih besar daripada 2,90. Untuk batas bangkrut, model pasar adalah 1,81 dan untuk nilai bukunya 1,20. Dan untuk wilayah abu-abu, model pasar sendiri itu 1,81 sampai dengan 2,99. Dan untuk nilai buku 1,20 sampai dengan 2,90. Misal ada dua perusahaan dengan data rasio keuangan sebagai berikut. Perusahaan A memiliki rasio modal kerja 0,25, sedangkan perusahaan B memiliki 0,005, dan untuk rasio laba ditahan, perusahaan A memiliki 0,1, sedangkan perusahaan B memiliki 0,01. Untuk rasionya, perusahaan A 0,1 dan perusahaan B min 0,2. Untuk rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham, perusahaan A memiliki 2 dan perusahaan B memiliki 1,2. Dan yang terakhir adalah rasio penjualan atau total aset. Perusahaan A memiliki nilai 2 dan perusahaan B 1,25. Next. ZA sama dengan 1,2 buka kurung 0,25 tutup kurung ditambah 1,4 buka kurung 0,1 tutup kurung ditambah 3,3 buka kurung 0,1 tutup kurung ditambah 0,6 tutup kurung buka kurung 2 tutup kurung ditambah 1,0 buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 3,97. Karena menggunakan informasi harga saham, maka digunakan model yang pertama. Dari hasil perhitungan di atas, diprediksi bahwa perusahaan A tidak bangkrut. Bagaimana dengan perusahaan B? Model probabilitas linear. Model ini dapat menghasilkan angka yang mencerminkan seberapa besar kegagalan bayar atau resiko kredit. Estimasi dengan model probabilitas linear. Z sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2, di mana X1 sendiri adalah rasional modal kerja atau total aset, dan X2 adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset.
Misalkan, analisis potensi gagal bayar untuk 3 perusahaan. Untuk total aset, ya perusahaan A itu 100 miliar, perusahaan B 50 miliar, dan perusahaan C 100 miliar. Untuk modal kerja, perusahaan A 40 miliar, perusahaan B 5 miliar, dan perusahaan C 50 miliar. Laba sebelum bunga dan pajak, perusahaan A 40 miliar, perusahaan B min 2,5 miliar, dan perusahaan C 40 miliar. Maka X1 dari perusahaan A adalah 0,4, X1 dari perusahaan B adalah 0,1, X1 dari perusahaan C adalah 0,5. Nah, X2 ini perusahaan A 0,4, perusahaan B min 0,05, perusahaan C 0,4. Probabilitas tidak gagal bayar sama lancar. ZA sama dengan 0,2 ditambah 1,3 buka kurung 0,4 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung 0,4 tutup kurung sama dengan 0,92. ZB sama dengan 0,2 ditambah 1,3 buka kurung 0,1 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung 0,05 min 0,05 tutup kurung sama dengan 0,305. Dengan demikian, perusahaan A mempunyai risiko kredit lebih rendah dibandingkan perusahaan B. Kelemahan dari model probabilitas linear adalah kemungkinan probabilitas yang dihitung di luar wilayah 0 dan 1. Padahal maksimum nilai probabilitas model probabilitas logit. Misalkan, Y adalah probabilitas sukses regresi logitnya. Memakai fungsi, kurva Y akan membentuk huruf S dan nilai Y akan selalu berada di antara 0 dan 1. Contohnya adalah Y sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2, di mana X1 adalah rasio modal kerja atau total aset, X2 adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset, maka hasil estimasinya adalah sebagai berikut. YA sama dengan EXP kurung kuartal 0,2 ditambah 1,3 0,4 ditambah 0,5 buka kurung 0,4 tutup kurung, atau 1 sama dengan 1 tambah EXP kuartal 0,2 ditambah 1,3 buka kurung 0,4 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung 0,4 tutup kurung tutup kuartal sama dengan 0,741. YB sama dengan EXP kurung kuartal 0,2 ditambah 1,3 buka kurung 0,1 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung min 0,5 tutup kurung tutup kuartal, atau 1 ditambah XP tutup 0,2 ditambah 1,3 buka kurung 0,1 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung min 0,5 tutup kurung sama dengan 0,576. YC adalah sebagai berikut sama dengan EXP 0,2 ditambah 1,3 buka kurung 0,5 tutup kurung ditambah 0,5 tutup kurung buka kurung 0,4 tutup kurung, atau 1 ditambah EXP 0,2 ditambah 1,3 buka kurung 0,5 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung 0,4 tutup kurung sama dengan 0,715. Hasil di atas menunjukkan bahwa perusahaan A mempunyai probabilitas tidak gagal bayar paling tinggi sebesar 0,741. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa probabilitas akan selalu berada pada angka 0 dan 1 atau inklusif. RAROC, Risk Adjusted Return on Capital, membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko atau modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Dipopulerkan oleh Bankers Trust. RAROC sama dengan pendapatan dari pinjaman per tahun per modal yang beresiko atau capital risk dikali 100%. Berikut adalah mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas resiko tertentu. Mortality rate tersebut mirip dengan tabel kematian untuk manusia. Marginal mortality rate atau MMR untuk tahun 1 dan 2 bisa dihitung berikut ini. MMR 1 sama dengan total obligasi yang default pada tahun 1 per total obligasi yang beredar pada tahun 1 penerbitan disesuaikan dengan default pelunasan jatuh tempo dan juga pelunasan dari sinking fund. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada term struktur atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield surat berharga atau obligasi. Biasanya kurva tersebut mempunyai slope yang positif. Nah, rumusnya yaitu buka kurung 1 plus RF tutup kurung sama dengan Pi buka kurung 1 plus RI tutup kurung, di mana yaitu RF adalah yield obligasi pemerintah, RI adalah yield obligasi perusahaan, P adalah
probabilitas obligasi perusahaan bertahan. Dengan data di atas, P bisa dihitung sebagai berikut ini. P sama dengan buka kurung 1 plus 0,09 tutup kurung per buka kurung 1 plus 0,12 tutup kurung sama dengan 0,97. Probabilitas default tahun pertama sama dengan 1 min 0,97 sama dengan 0,03 atau 3%. Untuk tingkat obligasi pemerintah pada tingkat keuntungan investasi obligasi jangka panjang 2 tahun akan sama dengan tingkat investasi obligasi tahun pertama dan dilanjutkan tahun kedua seperti berikut. Buka kurung 1 plus R2 tutup kurung 2 sama dengan buka kurung 1 plus R1 tutup kurung buka kurung 1 plus F2 tutup kurung. Buka kurung 1 plus 0,1 tutup kurung per 2 kali 2 sama dengan buka kurung 1 plus 0,09 tutup kurung buka kurung 1 plus F2 tutup kurung. F2 sama dengan 11%. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung tingkat bunga forward perusahaan pada tahun kedua. F2 sama dengan buka kurung 1 plus 0,2 tutup kurung 2 per 1 buka kurung 1 plus 0,12 tutup kurung min 1 sama dengan 0,29 atau 29%. Probabilitas bertahan dan default marginal pada tahun kedua adalah P sama dengan buka kurung 1 plus 0,11 tutup kurung per buka kurung 1 plus 0,29 tutup kurung sama dengan 0,86. Probabilitas default tahun kedua marginal sama dengan 1 min 0,86 sama dengan 0,14 atau biasa disebut 14%. Nah, term strukturnya ada di gambar bawah ini. Bagian tersebut menunjukkan bahwa return dari kredit cenderung ke kiri. Karena jika terjadi kredit macet, perusahaan akan mengalami kerugian besar. Tetapi jika kredit berjalan lancar, perusahaan akan memperoleh return yang relatif tetap karena maksimum keuntungan yang diterima perusahaan yang meminjamkan adalah bunga dan cicilan pinjaman. Ilustrasi perhitungan kredit matrix bisa dilihat menggunakan dua contoh, yaitu kredit matrix untuk aset individual dan untuk portofolio dengan dua aset. Kredit matrix untuk aset individual. Jika rating suatu obligasi daerah, maka nilai obligasi tersebut juga akan berubah. Perubahan tersebut terjadi karena tingkat keuntungan yang disyaratkan berubah. Jika rating semakin baik, maka diskon rate akan menurun dan mengakibatkan kenaikan harga. Begitu juga sebaliknya. Kredit matrix untuk portofolio. Bisa menggunakan alternatif lain untuk menghitung VAR. Next. Kredit matrix adalah alat mengukur resiko kredit dengan menggunakan kerangka value at risk. Sehingga volatilitas resiko kredit atau resiko yang tidak bisa diperkirakan bisa diperhitungkan. Ada dua masalah jika kita menggunakan kerangka VAR untuk resiko kredit, yaitu distribusi yang tidak normal dan perhitungan korelasi. Distribusi ini untuk resiko kredit cenderung mempunyai ekor yang lebih panjang, seperti yang terlihat pada bagan berikut ini. Pendekatan kerangka teori opsi. Opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Penjual opsi call atau put mempunyai kewajiban untuk menyediakan aset yang akan dibeli jika pemegang opsi call mengeksekusi haknya, atau membeli dengan aset yang akan dijual jika pemegang opsi put mengeksekusi haknya. Sebagai kompensasi, penjual opsi menerima premium atau harga opsi sebesar nilai tertentu. Dengan menggunakan teori opsi, pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Pemegang hutang atau pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak yang menjual opsi put.
Misalkan kreditur memberi pinjaman kepada pengusaha dengan nilai 100 juta. Nilai perusahaan di atas 100 juta, misal 250 juta, maka pemegang saham berhak atas sisa nilai perusahaan sebesar 150 juta. Itu hasil dari 250 juta dikurang 100 juta. Pemegang saham harus membayar hutang sebesar 100 juta terlebih dahulu. Jika perusahaan sebesar 100 juta, maka pemegang saham akan kehilangan kekayaannya, karena kekayaannya diambil oleh pemegang saham. Pemegang hutang tersebut mempunyai penerimaan yang tetap, yaitu sebesar bunga dan cicilan pinjaman. Karena itu, dalam bagian di atas, nilai hutang adalah flat sebesar 100 juta. Jika perusahaan lebih besar dari nilai hutang 100 juta, maka nilai hutang tetap sebesar 100 juta. Nilai perusahaan lebih kecil dari 100 juta, maka nilai hutang akan menjadi berkurang. Jika nilai perusahaan 0, karakteristik semacam ini mirip dengan penjual opsi put. Penjual opsi put juga akan mempunyai pola penerimaan seperti dalam bagian di atas. Analisis nilai saham dengan hutang dan opsi. Misalkan, ada perusahaan yang menggunakan dua sumber pendanaan, yaitu saham dan utang. Jumlah lembar saham yang beredar adalah 1 juta lembar. Nilai hutang obligasi tanpa kupon bunga adalah 80 juta. 80.000 lembar obligasi dengan nominal per lembarnya adalah 1.000. Dengan jangka waktu 1 tahun, nilai pasar perusahaan tersebut adalah 100 juta. Misal, V sama dengan nilai total perusahaan 100 juta, E sama dengan nilai pasar saham, D sama dengan nilai pasar obligasi. Gabungan antara nilai pasar saham dan obligasi adalah nilai total perusahaan. V sama dengan D plus E sama dengan 100 juta. Nilai saham bisa dihitung sebagai berikut ini, di mana V sama dengan nilai perusahaan, B sama dengan nilai obligasi, E sama dengan nilai saham, R sama dengan tingkat bunga bebas resiko, T sama dengan waktu hutang, selanjutnya standar deviasi return aset perusahaan tahunan, N sama dengan logaritma natural, N buka kurung D tutup kurung sama dengan probabilitas angka dari distribusi normal di bawah D. Next. Model penilaian hutang dengan opsi dalam bentuk spread yield atau tingkat bunga dengan rumus di bawah seperti berikut, di mana R sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk hutang, R kecil sama dengan tingkat keuntungan aset bebas risiko. Jika tingkat hutang dan variance return berubah, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk hutang juga berubah. Next. Nah, berikut ini ada contoh kasus sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor, serta memiliki pabrik yang berkedudukan di Sumatera mengalami kekurangan modal. Kekurangan modal ini terjadi karena perusahaan berkeinginan untuk memperkuat struktur modal yang ada dalam rangka memperkuat ekspansi dalam bentuk penambahan kapasitas unit produksi dan pembukaan kantor cabang di luar negeri, yaitu di Singapura, serta membayar utang yang masih tersisa di bank. Dalam pembayaran utang, perusahaan berkeinginan untuk melunasi total hutang yang masih tersisa yang diperkirakan tinggal hanya 25% lagi dari total yang ada. Adapun perincian kebutuhan dana yang diperkirakan untuk pelunasan utang mencapai 12 miliar. Pembukaan kantor cabang di Singapura mencapai 1,3 juta US dollar dengan ukuran penetapan kurs 1 dolar Amerika adalah 9.500 rupiah, dan untuk penambahan unit produksi yang mencakup kebutuhan bahan baku, penambahan mesin impor, penambahan tenaga kerja, biaya gudang, biaya pengawas, biaya listrik, dan lain-lain, diperkirakan mencapai 17 miliar rupiah dan 6.000 US dollar. Ini khusus pembelian mesin impor. Maka di sini dapat kita lihat bahwa kebutuhan dana ada yang berasal dari dalam negeri,
dan dari luar negeri. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus melakukan antisipasi secara cermat dan dalam. Karena jika kondisi seperti ini terjadi, kondisi-kondisi terjadinya fluktuasi falas akan menyebabkan beban perusahaan dalam mengembalikan cicilan dalam bentuk falas akan terbebani dengan sendirinya. Kondisi yang harus kita cermati adalah berdasarkan pada keadaan negara Indonesia untuk saat ini, kondisi mikro dan makroekonomi lainnya. Next. Pembahasan dan solusi. Apakah sebaiknya perusahaan melakukan ekspansi? Menurut kami, jika dana yang akan digunakan untuk ekspansi tersebut berasal dari meminjam uang di bank, sebaiknya perusahaan tidak melakukan ekspansi. Mengapa demikian? Karena jika dilihat dari pernyataan yang ada, perusahaan itu sendiri belum mampu melakukan ekspansi, karena hal tersebut akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, dilihat juga dari risiko yang cukup besar yang nantinya dihadapi oleh perusahaan. Risiko tersebut diantaranya adalah perusahaan tidak bisa melunasi pinjaman bank tersebut karena keuntungan dalam pembukaan ekspansi tidak cukup untuk menutup atau melunasi utang yang terus bertambah. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan membangun relasi bisnis saja dengan perusahaan di Singapura daripada melakukan ekspansi. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat menghemat biaya atau mengefisiensikan anggaran. Apakah faktor kekurangan dana tersebut harus bersumber diambil dari perbankan seluruhnya atau sebagian saja? Dan jika dari perbankan, apakah sebaiknya mempergunakan perbankan yang berada di dalam negeri atau yang berada di luar negeri? Jika dilihat dari keputusan direksi BI No 31/177/KPR/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang batas maksimum kredit yang dapat bank tawarkan dan berikan kepada nasabah, peminjam, atau kelompok atau grup peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya. Yang pertama itu 30% dari modal sejak tanggal 1 Januari 2001. Yang kedua, 25% dari modal selama tahun 2002. Yang ketiga, 20% dari modal sejak tahun 1 Januari 2003. Dana yang dibutuhkan sebaiknya juga berasal dari penjualan aset perusahaan yang dapat dikorbankan dan jangan sepenuhnya dari pinjaman bank. Lalu untuk melakukan pinjaman dari meminjam dana ke bank dalam maupun luar negeri, karena kegiatan perusahaan berada di dalam maupun di luar negeri, jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan saja. Untuk pelunasan kredit perusahaan yang tersisa tinggal 25%, apakah sebaiknya dilunaskan secara total keseluruhan atau dicicil hingga lunas di bulan terakhir, jika dikaitkan dengan keputusan yang bersamaan dengan keinginan ekspansi perusahaan. Jika perusahaan ingin melakukan ekspansi, maka sisa dari kredit perusahaan sebesar 25% dapat dicicil hingga lunas di bulan terakhir. Karena jika perusahaan melunasi total kredit yang ada dan tetap melakukan ekspansi, maka berakibat pada kekurangan dana ekspansi perusahaan. Next. Yang terakhir itu ada solusi dan penyelesaiannya. Jadi menurut kami langkah yang harus dilakukan adalah pertama, perusahaan membangun relasi bisnis saja dengan perusahaan di Singapura daripada melakukan ekspansi. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat menghemat biaya atau mengefisiensikan anggaran. Kedua, saat perusahaan sudah memiliki modal yang banyak dan cukup serta perekonomian perusahaan membaik dan stabil, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah ekspansi perusahaan. Yang terakhir, jika ekspansi sudah dilakukan, barulah sisa dari kredit perusahaan sebesar 25% dapat dicicil hingga lunas di bulan terakhir. Karena jika perusahaan melunasi total kredit yang ada saat sedang melakukan ekspansi, maka berakibat pada kekurangan dana ekspansi. Perusahaan yang akan membuat perusahaan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau bisa terjadi kebangkrutan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.